Salam saya ucapkan kepada semua. Pada saat ini kita akan belajar tentang penglihatan. Kita akan melihat bahwa penglihatan terjadi di saat seorang beriman sedang berdoa atau sedang menyembah Tuhan, di mana pada saat ia sedang kusuk menyembah, dalam pemikirannya akan muncul satu layar putih seperti layar wayang atau LCD, dan pada layar itu timbul gambar. Orang yang bersangkutan biasanya langsung mengerti makna gambar penglihatan itu. Nah, perbedaan dengan penglihatan dengan imajinasi, biasanya imajinasi adalah sesuatu yang dibuat, gambaran yang dibuat oleh orang itu sendiri, pemikiran orang itu sendiri. Seperti sekiranya dia mau menggambarkan muka seseorang, maka dalam imajinasinya akan timbul muka orang yang dia ingin untuk dilihat. Ataupun mungkin dia juga mau mengimajinasikan tentang apa yang akan berlaku kepada dirinya apabila dia menjadi seorang yang kaya atau orang yang miskin. Jadi dia mulai berimajinasi dan dia akan melihat gambaran-gambaran sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi itu dipanggil imajinasi. Tetapi dalam penglihatan, biasanya penglihatan itu terjadi tanpa keinginan seseorang individu, karena penglihatan itu datang seturut dengan yang diinginkan Tuhan, atau mungkin itu juga adalah penglihatan yang dibuat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ada dua sumber terjadinya penglihatan. Selain itu, perbedaan dengan mimpi adalah bahwa mimpi terjadi pada saat seorang sedang tertidur, sedangkan penglihatan terjadi pada seseorang yang sedang dalam kusuk beribadah. Dan biasanya mimpi merupakan gambar hidup yang tidak berwarna, hanya hitam putih saja, sedangkan penglihatan merupakan gambar yang berwarna-warni. Jadi ini kita boleh rujuk di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Kemudian kita melihat lagi di dalam Wahyu pasal 9 ayat 17, "Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju jira, merah api, biru, kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang." Jadi kita dapat melihat bagaimana penglihatan itu sendiri yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan, rujukan daripada beberapa firman Tuhan, seringkali Allah menyatakan kehendaknya melalui penglihatan. Yaitu kalau kita baca di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-19, "Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Jadi biasanya penglihatan ini akan datang kepada orang-orang yang menurut kehendak Allah untuk dinyatakan. Dan Allah juga menyatakannya bukan hanya kepada orang yang dipilihnya, tetapi juga kepada nabi-nabi yang terutama. Jadi mari kita lihat Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6. Dia katakan, "Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu adalah seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Jadi ini adalah hal-hal yang Tuhan lakukan untuk menyatakan penglihatan. Seringkali penglihatan ini disertai dengan yang pertama rupa ilahi dan kemuliaannya. Itu kita boleh baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Dan kita juga boleh mengetahui bahwa ia seringkali disertai dengan suara dari sorga yang dapat didengar. Itu juga yang terjadi kepada di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 dan 1 Samuel pasal 3, 4 dan 5. Dan selain itu, di dalam penglihatan ini seringkali terlihat malaikat-malaikat, yaitu seperti apa yang terjadi kepada Maria. Dia melihat malaikat datang kepada dia, dan apa yang terjadi kepada para gembala di padang yang melihat bala tentera Allah, malaikat-malaikat Tuhan. Dan mereka melihat dengan nyata penglihatan ini. Dan selain itu juga seringkali penglihatan ini
membuatkan seseorang itu bingung untuk mengerti. Contohnya seperti Petrus, ketika dia mendapat penglihatan, dia sendiri sedikit rasa bingung tentang apa yang sebenarnya yang dia lihat. Jadi ini apa yang terjadi ketika penglihatan itu datang. Dan bilakah waktu penglihatan ini datang sebenarnya, yang paling ketara sekali atau yang paling nyata sekali kalau kita melihat melalui firman Tuhan, yaitu pada waktu malam, seperti tertulis pada Daniel pasal 2 ayat 19. Daniel mendapat penglihatan pada waktu malam. Dan kemudian selain pada waktu malam, yaitu pada waktu tanpa sedar, ya, tidak sedar reba, tetapi matanya tersingkap melihat keadaan lemah, keadaan sakit, keadaan yang tidak sadarkan diri. Jadi ini dapat terjadi penglihatan pada waktu itu. Dan seringkali biasanya penglihatan ini ditulis untuk orang lain, dan seringkali diulang untuk kepentingan umum. Jadi ini beberapa hal yang kita boleh lihat. Apa itu penglihatan dan bagaimana ia terjadi dan kepada siapa penglihatan itu datang dan diperlihatkan. Jadi saya pikir sampai di sini penjelasan tentang penglihatan. Semoga penjelasan ini memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.